Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional. Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Okay. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Kemudian akhirnya dilakukan efisiensi itu untuk rakyat. Nah, disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Mas Adam, bukan itu yang ditanya Shirley. Yang ditanya Shirley, kan mampu. Mas Adam bilang mampu. Iya, mampu. Shirley bilang mau berapa lama di deploy-nya? Ada percepatan. Oke. Maaf. Ada percepatan ya Bang. Ada percepatan. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa penegasan adanya Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Oke. Ya, dari situ kemudian anggaran tadi yang saya sampaikan dari percepatan itu sebesar 51,82 triliun. Dan dari situ pula itu anggaran kemudian diaminkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Per hari ini transfer ke daerah itu 44 triliun. Artinya saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan asing ketika di tsunami Aceh. Nah, itu yang kemudian ketika Pak Presiden mengatakan bahwa kita mampu dan kita sanggup terkait pertama anggaran. Yang kedua, bagaimana distribusi logistik, bagaimana kemudian pangan, bagaimana kemudian distribusi dari Tentara Nasional Republik Indonesia, TNI, kemudian dari Polri, itu jumlah yang kemudian alutsista yang diberikan masif. Itu masif sekali. Sebentar, silakan Mbak Shirley. Sebentar, nanti saya berikan. Silakan Mbak Shirley. Nanti saya berikan Mbak. Habis itu saya lagi ya. Ya. Kalau tadi Anda katakan, saya harus fair juga ya. Ya. Anda menilai ada rasa ketidakmampuan. Anda bisa sebutkan di mana rasa ketidakmampuan itu? Fakta apa yang Anda bisa sebutkan? Kalau ditanya fakta, saya hanya bisa menjawab kondisi lapangan. Oke. Karena pertama sebagai rakyat, yang kedua adalah sebagai relawan yang hadir di lokasi. Sekiranya bisa tersambung dengan Mbak Ciki, maka bisa dilaporkan. Maka tentu yang kita harapkan dari laporan barusan adalah kecepatan realisasi di lapangan. Itu saja Pak Bang Ali. Dan Anda menilai itu masih jauh dari harapan? Setidaknya sampai hari ini masih jauh dari harapan. Oke, saya. Oke. Ini pengalaman Mas Aiman. Oke. Memang skalanya... Anda kayaknya di sini nih. Enggak, bukan, ini saya cerita pengalaman aja. Ini saran ke pemerintah. Memang skalanya tidak sebesar Sumatera waktu gempa di Jogja. Ya. Saya pergi ke crisis center di Bantul, hari H nih. Jadi happens pagi, saya dini hari udah di Bantul tuh. Itu kantor Bupati Bantul jadi crisis center, jadi media center juga. Jadi saya bawa bantuan nih. Mas Henry, kamu bawa bantuan apa? Saya bawa 10 tenda darurat untuk sekolah misalnya ya. Waktu itu gue bilang begitu tuh. Nah, dia tulis tuh, oke, 10 tenda darurat ini bisa nggak dipakai buat pengungsi dulu? Kamu pergi ke sini ya, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Itu yang terjadi di Bantul waktu itu. Sama, waktu di Aceh juga begitu. Saya mau cari penerima beasiswa Sampurna Foundation waktu itu yang meninggal. Kemana saya ke crisis center? Saya lihat tuh korbannya. Oh, di sini titik ini, titik ini, titik ini. Itu yang menurut saya nggak tahu, Shirley, saya nggak di lapangan. Tapi menurut saya dengan adanya chaos yang hari ini terjadi sampai akhirnya Teddy Pras Kasat kemarin press conference itu karena tidak ada crisis center dan media centernya. Maka menurut saya hari ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah supaya konfirmasi Sadam bahwa pemerintah mampu itu dilihat oleh masyarakat. Dikomunikasikan. Satu kemudian terus gini. Okay. Itu relawan-relawan yang ada di Aceh yang di titik-titik itu kumpulin deh di Aceh itu.
Coba kalian udah pernah kemana, itu dicatetin Jadi aja. sebenarnya Anda sendiri masih nggak yakin kalau pemerintah mampu apa enggak? Ini soal komunikasi ya? Enggak, saya sih yakin mampu kalau itu dilakukan. Yakin mampu, cuman komunikasi tidak dilakukan? Ya, kalau nggak ngerti gimana panggil saya. Oke. Saya bantuin, maksudnya saya bantuin. Izin Bang, boleh. Yakin mampu, tapi masalahnya hanya komunikasi, Sherly. Komando, Iya. kalau ada hari ini yang sangat Bukan kita komunikasi, bukan sekadar komunikasi. kolaborasi, bentuknya adalah komando. Apa yang harus dilakukan oleh relawan? Iya. Relawan di sana banyak, orang-orang baik di sana banyak, perwakilan komunitas banyak yang ingin Tapi membantu. sporadis, mencar-mencar. Tapi akhirnya apa yang harus kita lakukan? Bukankah hadirnya pemerintah untuk mencatat apa yang bisa kita lakukan, menjahit hal-hal baik itu adalah tujuan dari Pak Prabowo? Maka dalam hal ini saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan. Komando menyatukan semua Yes. pemerintah, Setuju. rakyat, relawan membantu, dan kita mampu. Kita kembali saat lagi. Oke. Atau lagi kilo-kiloan Kak, ini gerak terus dari pagi. Iya, mungkin nggak dari tahu mana lagi jaraknya? Jaraknya mungkin kalau dari mana? Dari Monas kemana lah kurang lebih? Bisa bayangin nggak? Nggak tahu kalau di Jakarta, kayaknya kalau Jakarta kan sebenarnya deket-deket tapi macet. Kayak itu memang jauh-jauh gitu si Aceh ya. Aceh kan gede ya. Betul. Tapi ya gitu deh. Sekitar Ya, berapa? tapi 20 kilo masuk lebih? ke longsor. Mungkin ya sekitar segitu. 20 kilo sekitar 2 jam ditempuh ya, karena medannya luar biasa. Pakai mobil apa di sana? Kita pakai Hilux gede sama pick up gitu yang rodanya gede-gede. Penggerak 2 roda, bukan 4 roda ya, bisa ya? Enggak, ini empat roda. Oh, 4 roda. Jadi harus 4 roda. Karena ada beberapa akses yang emang mobil bener-bener nggak bisa. Mobil apa sih tadi? Batu, hancur itu. Off road, oke. Oh, mobil off road ya, Iya, berarti jadi- 4 wheel drive 4 roda, oke. Jadi nggak bisa. Banyak jembatan-jembatan yang rusak, jadi ketika mobil-mobil itu lewat, maka warga tuh megangin dari Iya. bawah jembatannya. Aduh, Sering selip gitu dong, sering selip gitu ya mobilnya. Iya, sering ya begitulah. Sering apa terjeblos atau apapun bahasanya begitu. Iya, tapi yang nyetir di sini anak mudanya jago-jago sih. Oke. Insya Allah. Itu yang bikin lama. Terus Iya. kemudian Anda sampai sekarang ke Iya. Takengon, ya. Anda Iya, bilang tadi di Takengon, belum, tapi di dalam-dalam desa Kalatigi. ya, Nggak ada listrik. nggak ada listrik. Sekarang tapi saya lihat ada lampu Udah tadi. susah. Ada lampu. Itu lampu dari mana? Apa? Mobil inverter ya? Inverter. Oke, inverter kemungkinan pakai aki tuh. Oke. Terus Iya, gitu, Pak. itu hanya bisa nerangi lampu, nggak bisa misalnya air gimana, mandi gimana, bersih-bersih gimana. Ini ada banyak mata air keluar. Jadi itu sungai-sungai baru itu jadi banyak keluar. Mata air, Aku nggak ngerti ini mata air atau sungai-sungai baru, tapi keluar dari tanah air. jadi air bersihnya itu dari, Itu. ya air bersihnya itu dari mata air itu. Jadi gini Kak, tiap bencana aku kan udah ke Aceh Tamiang, aku udah ke Aceh Tengah, aku udah ke Sibolga, Tapanuli Tengah, aku udah ke Langkat, aku udah ke Tanjung Pura. Jadi setiap kondisi daerah itu beda-beda bencananya. Walaupun itu terjadi dalam waktu yang seiringan bersama dan itu range-nya tuh sekitar maghrib sampai subuh. Iya, tapi kondisinya beda-beda. Nah di Takengon ini akses tuh pada rusak. Jadi di Takengon dalam, kalau mau ke Malabo rusak, kalau mau ke Medan rusak, kalau mau ke kota Takengon rusak. Jadi memang ya punten kan ada penjarakan gitu di sini karena orang takut. Oke. Enggak ya, saya tanyakan tadi, Anda kan perlu bersih-bersih, wudhu lah setidaknya, misalnya untuk Iya. sholat. Itu gimana? Air kalau yang di sini ada dan ya sejuk ya. Kayaknya ini kan pegunungan ya, dingin. Nah kemarin aku di Sibolga itu kita kalau hujan kita mandi pakai padang hujan, jadi pakai ember Oke. kita di atas posko bersama gitu. Di situ Takengon kebetulan ada mata air. Kalau wudhu juga satu ember doang kita wudhu. Satu Iya, ember, iya. Jadi di eman-eman. Setiap daerah beda-beda Mbak Ciki. Jadi kalau di Takengon Anda katakan Beda-beda. itu ada mata air. Di Sibolga Anda menadah hujan. Kering. Oke. Luar biasa. Jadi mandi pakai air hujan, semua bersih-bersih pakai air Iya. hujan. Iya. Oke. Tadi ya sama relawan lain. Makanan sampai saat ini cukup di sana buat warga. Ada berapa orang di sana yang Anda lihat? Kurang lebih. Waduh, ini tadi rame banget. Jadi ini aku lagi sama Ratusan? Puluhan? Ya dari IDI. Total? Ini puluhan sih kayaknya. Kita tuh lagi di desa yang rada jauh gitu. Jadi ini kayaknya puluhan sih. Enggak. Puluhan, Enggak, oke. ratusan itu. Berapa tenda di situ? Satu tenda berapa orang kurang lebih? Enggak ada tenda. Berapa? Enggak ada tenda. Ada satu Nggak ada tenda? bikin. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya tenda, ada satu tenda warga. Ini kita bikin tenda sendiri pakai mobil. Yang pakai
aki-aki itu. Oh, jadi tendanya di atas mobil gitu? Ya itu ngecekin kesehatan masyarakat di sini. Tendanya di bak mobil maksudnya? Banyak yang ruam gitu. Apa? Tendanya di bak mobil Iya, gitu? nah tenda kita, tenda pos medis itu di mobil tapi pakai terpal gitu atasnya. Nah kalau Oke. warga bikin sendiri warga. Jadi memang belum ada tenda. Oh iya tenda iya. dari band. Jadi extension gitu ya, ditambahin tenda dari mobil itu gitulah kurang lebih ya. Iya, Oke, jadi oke, supaya oke. teman-teman medis dari ID bisa bekerja. Tidurnya juga di situ, segala macam di situ nanti malam. Kita ada nyewa rumah warga gitu. Oh, masih ada rumah warga mungkin yang tidak terkena. Rumah warga yang lebih ada akses lah. Oke, saya ingin tanya, itu termasuk daerah terisolir kan? Iya. Desa apa namanya? Nama desanya Desa Kalasrigi. Hah? Kalasrigi nama desanya. Apa Kecamatan Bintang? Desa Kara... Desa Kalasrigi, Kecamatan Bintang. Oke, saya nggak Tapengon, kurang jelas itu. Jakarta. Oke, apa yang bisa Anda sampaikan? Kekurangan apa? Kendala apa? Makanan apa? Atau pakaian dan Oke. seterusnya? Apa yang kurang? Silakan disampaikan. Akses ini jalan butuh banget segera diberesin dan ini butuh benar-benar pemerintah segera menurunkan alat-alat berat, eskavator, karena tadi aja saya cuma melihat satu eskavator dan itu kayaknya Satu eskavator saja. Ya, dari sehari ini aku jalan dari pagi itu aku cuma melihat satu eskavator. Jadi ketika eskavator itu di tengah jalan bikin jalan yang ngebuang tanah longsor ke kanan dan ke kiri supaya mobil-mobil bantuan bisa lewat, itu cuma satu dan akhirnya mobil macet tuh, mobil-mobil relawan bantuan. Habis itu ya itu terjadi lagi. Jadi yang paling penting adalah please pemerintah bantu rakyat ini untuk bisa mendapatkan Oke, akses. Saya ingin Anda jelaskan, Ciki, akses tersebut yang kemudian terhambat, apa yang menjadi efek dari akses yang terhambat tersebut untuk warga sekitar? Oke, mereka tuh mencari makan, mencari beras sampai kalau kakak lihat yang ada di Bener Meriah, ini kan aku di tempatnya Bener Meriah ya tadi landingnya, itu kayak orang-orang jalan by foot di antara tanah-tanah longsor itu tempatnya di sini. Jadi mereka untuk mencari makanan-makanan berjalan kaki yang di kanan kirinya itu ya semacam jurang longsor gitu. Jadi mereka kesulitan Dan untuk... ketika mereka balik, mereka bawa makanan untuk keluarganya di sini. Jadi emang resilient masyarakat Aceh itu Masya Allah ya. Jadi mereka nggak bisa cari makan sendiri? Jadi mereka tuh resiliensinya tinggi banget. Ya, nggak bisa cari makan sendiri, hanya bergantung pada bantuan yang diberikan. Soalnya aku lihat begitu sih. Oke. Iya. Jadi kalau bantuan di stop, mereka nggak makan Karena dong? Gini Kak. Sebentar. Jadi mereka Kalau bantuan di stop, mereka nggak makan? Di kotanya, ya mereka bergantung. Mereka masih bergantung dari NGO. Jadi ini Tapengon. Sebelumnya aku kesini, ini kaya akan cabai, bawang dan lain sebagainya. Tapi tadi aku lihat perkebunan mereka tuh lumpur. Ya, mata pencariannya hilang. Iya, kopi-kopinya. Jadi adik-adik di sini cerita apa hukus deh. Mereka nyebut kebun itu hukus. Nggak sekolah. Hukus kami hilang. Kebun kami hilang. Karena di zaman tanah hilang. Ya. Aku tuh ke Bandung genteng. Itu di dalam longsornya. Baik, luar biasa. Kebunnya, mata pencahariannya hilang. Anak-anak nggak bisa sekolah. Dan mereka nggak tahu sampai kapan ini terjadi. Ya. Begitulah Kak. Jadi emang kan ada kapasitas yang NGO tidak bisa lakukan. Diharapkan pemerintah segera percepat bantuan dan apa yang mereka bisa lakukan, please percepat. Kasihan masyarakat di sini. Ini anak-anak udah kadang sakit-sakit, ketusuk kakinya, kayu lah atau bengkak-bengkak, nggak tahu tetanus atau enggak. Dan batuk-batuk itu semua warga di sini batuk-batuk karena residu udara yang Kakinya bengkak, kenapa itu? Ya ketusuk kayu Kak. Terbentur kayu. Udah entah kemana. Iya anak-anak. Jadi emang di sini medis kerja keras banget. Ini sampai malam kita masih ngantri ini warga. Ada berapa dokter atau ada berapa petugas medis di sana? Ini ada teman-teman ID berapa ya? Timnya berempat, tapi kayaknya ada yang bidan, ada yang dokter. Ini aku lagi rada. Dan itu 24 jam Ciki ya? Karena mereka mungkin datang di jam 11 malam, jam 12 malam. Iya.
kalau ini kita sampai semua di desa ini udah terobati, baru kita move lagi ke dusun berikutnya. Luar Karena nggak biasa. tega banget sih Kak, aku juga ninggalin. Wow. Silakan. Ada Bung Henry Satrio mau Ciki, tanya nih, silakan. Henry Satrio. Oke, siap. Oh iya Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ciki, ini kan ada pemerintah di sini. Bisa tolong ditanya nggak titik tepatnya di sana itu ada di mana? Takengon itu di desa Oke. apa, kecamatan apa, supaya bala bantuan yang tadi Ciki minta itu segera disampaikan dan segera diterbangkan. Coba ini kan ada pemerintah. Boleh desa Kalasigi, Kecamatan Bintang. Kuala Takengon. Sigi. Itu Batu, Pak. Desa Kalasigi namanya. Kecamatan? Iya. Kecamatan Bintang, Pak. Kecamatan Simpang, Takengon Aceh. Iya. Itu yang sekarang. Kalau yang tadi tuh jujur aku lupa lagi. Karena gerak aja dan kita kan geraknya berjuang melawan waktu, kecepatan waktu. Jadi emang ya Oke. kadang aku nggak tahu tuh di dusun mana. Baik. Gitu. Baik, Ciki, terima kasih. Dikit lagi. Satu lagi, silakan. Aku boleh minta tolong nggak? Ini Ya. ada yang paling menyedihkan menurut aku ini adalah Aceh Tamiang. Jadi ada satu pesantren namanya Darul Mukhlisin, itu jadi benteng yang membentengi lautan kayu-kayu besar menghantam Aceh Tamiang, dan itu sampai sekarang belum dibersihin Pak. Walaupun saya ngelihat udah ada banyak forum-forum lembaga zakat mau bersatu memberesin, tapi menurut aku ini sangat butuh peran pemerintah untuk segera beresin kayu-kayu itu, karena saya ngelihat semakin banyak anak-anak yang kakinya bengkak di sana. Itu kayunya terpendam di lumpur ya, jadi nggak kelihatan? Iya. Oke. Itu ada Darul Mukhlisin Aceh Tamiang, itu menurut saya urgent sekali Pak. Beneran, ayo Pak Presiden, kakak-kakak KSP, Iya. menurut saya kalau Presiden segera turun tangan beresin itu, insya Allah akan dapat image yang lebih baik lah. Iya. Please, concern, saya yakin kalau Presiden udah bilang beresin, semua akan bergerak. Jadi semoga kedepannya bisa memperbaiki governance ini sehingga terjadi percepatan di lapangan. Karena saya sebagai relawan, saya bisa melihat kenyataan di lapangan. Ini tuh gimana ya? Ini udah hampir sebulan ya kalau dari masyarakat sini bilang dari Iya. tanggal 25 November sekarang 23 Desember. Ini nih peran NGO tuh masih seperti melakukan tahap respon seperti kayak awal-awal bencana. Harusnya kan ini udah mulai masuk tahap restorasi ya. Cuma apa ini? Ada governance yang salah? Apa ada defisit governance atau apa? Saya nggak tahu karena saya masyarakat, saya lihat dari bawah aja sebagai relawan. Tapi semoga pemerintah segera memperbaiki ini ke depannya. Oke, Ciki, masih Henry nih. Ciki, bisa tolong yang tadi lokasi-lokasinya dicatat di WA, dikirimkan ke iNews. Kemudian hari ini kan tanggal 23 Desember. Iya. Kita akan berhitung, Oke. Mas Aiman, Oke. hari keberapa dari informasinya Ciki itu pemerintah sudah sampai sana. Nanti tolong diupdate ya Ciki ya. Oke, silakan. Berapa hari dari kita WA pemerintah nyampe sana, dan itu tolong dilaporkan. Jadi fair juga. Oh ya, setelah saya ngomong di acara Rakyat Bersuara, pemerintah datang dengan bala bantuan di hari keberapa. Nggak apa-apa, karena kan kita mau tahu update-nya juga. Dan ini kan yang diinginkan pemerintah kan, bahwa ada informasi ke mereka dan mereka bisa masukin bantuan. Itu Dam, kira-kira Dam. Iya, Terima kasih Ciki. Pertama alat-alat berat buat buka akses dan memperbaiki akses kita, kasihan mereka. Ya Allah, kasihan. Iya, terima kasih Mbak Ciki yang tadi sudah menyampaikan. Dari KSP nih Mbak Ciki. Iya, saya dari KSP. Siap Pak. Iya. Yang pertama adalah tadi betul disampaikan Mas Hensa bahwa silahkan dicatat per hari ini. Kemudian tadi terkait dengan apa yang memang harus dihadirkan oleh pemerintah, ini menjadi kacamata dari dari masyarakat. Artinya ini kita akan membuktikan apakah kemudian negara tondif atau tidak tondif dalam posisi ini. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mbak Ciki, silahkan nanti catat, kalau perlu nanti saya juga bisa minta nomor Data, nanti kita kasih. komunikasinya. Artinya kita bisa saling berkomunikasi terkait dengan apa yang memang harus dibutuhkan di sana. Nah, yang kedua bahwa tadi terkait dengan kayu ya. Iya, itu banyak yang itu luka luar ya, luka Betul. terbuka sama luka dalam mungkin memar. Enggak.
Saya mau bilang soal kayu hanyutan tadi itu, Ya, Bang. itu banyak yang luka anak-anak Betul. tadi. Ya, kayu hanyutan tadi apalagi sudah sampai ke tadi ada di pesantren juga di Aceh yang memang sudah wah itu ribuan kayu. Nah, ini memang kemudian di tanggal 1 itu ada banyak permintaan 1 Desember. Permintaan ini kayu bisa dimanfaatkan nggak oleh masyarakat untuk pembangunan ataupun untuk memperbaiki rumahnya dan Ya. sebagainya. Jawabannya Nah, adalah? jawabannya di surat edaran Kementerian Kehutanan di 8 Desember Oke. itu sudah boleh, artinya Boleh, silakan digunakan. silahkan digunakan. Untuk bangun rumah dan seterusnya Betul, kepentingan. dengan memang komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah yang setempat di sana dan juga aparat penegak hukum. Artinya memang di sana itu kan ada kayu-kayu yang memang teridentifikasi bahwa ini menjadi alat bukti Ya. terkait dengan penertiban kawasan hutan tadi. Ya. Nah, saya juga mau bilang bahwa kita di pesantren tadi itu yang salah satunya ada titik di situ. Ini sedang untuk kemudian ada alat berat eskavator. Kalau Satu tadi. ya, yang terkait dengan yang di Desa. masjid itu yang di desa 1. Tapi ketika yang di masjid itu ada 7 eskavator. Iya. Total sebetulnya dukungan eskavator ini sedang diberangkatkan lagi. Ini 166 eskavator. Nah, ini dari Kementerian PU. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa segerakan ya. Tadi juga saya apresiasi Mbak Ciki juga bisa di sana ya. Artinya dalam posisi ini kita berterima kasih dengan teman-teman relawan, teman-teman yang memang hadir di sana juga. Ini kita berterima kasih. Terima kasihnya apa? Bisa melaporkan bahwa yang sebenarnya seperti apa. Oke, baik. Ya, yang kedua kita bisa melakukan kerja-kerja yang memang yang diinginkan oleh masyarakat. Artinya memang dalam posisi ini pandangan Pak Presiden adalah pandangan sumitronomik. Pandangan yang memang harus berpihak pada rakyat, pada masyarakat, omongan masyarakat. Dan Pak Presiden sangat memahami terkait dengan apa yang kemudian disebut etika publik dan sebagainya. Nah, makanya per hari ini kita sedang melakukan kerja-kerja dengan sangat serius, bahkan anggaran dikeluarkan sebesar-besarnya untuk masyarakat, terutama masyarakat Aceh. Itu oke. Menurut gua sekarang janji ke rakyat 23 Desember hari ini dicatat. 23 Desember. Kapan bisa sampai ke sana? Ciki WA ke Mas Aiman ya. Nanti Ya, Mas Aiman saya sampai juga mau bilang, Bang. Saya juga mau bilang sedikit. Pak Presiden kemudian terkait jembatan misalkan di Tepin Mane, itu target itu bisa 1 bulan 2 bulan. Tapi yang dilakukan negara kemudian dibantu oleh pasukan Jenny itu 1 minggu selesai. Oke. Artinya dalam posisi ini kita sedang kejaran dengan waktu. Kita kejaran dengan waktu bagaimana banyak distribusi logistik yang harus disampaikan, banyak Baik. dan lain sebagainya. Maksud saya gini, Man. Kan kemarin negara minta, tolong kalau ada relawan tahu titik di mana, kami dikasih tahu supaya dibantu. Nah, ini nih pembuktian nih. Siap. Mbak Ciki kasih titiknya, kasih tahu ke Mas Adam. Seberapa lama bisa dibantu? Seberapa lama bisa dibantu, nanti Mbak Siap. Ciki tolong sampaikan ke Ya. Ainyus gitu. Oke, baik. Nanti saya Baik. minta dengan Mas Aiman Ya. kontak dengan Mbak Baik, Ciki. terima kasih Mbak Ciki. Salam untuk warga di sana, tetap semangat dan Terima salam kasih, juga untuk Mbak petugas Ciki, stay medis. safe. Kita di sini mencatat dan kita nanti akan coba lihat bagaimana kemudian bantuan segera disalurkan di sana, termasuk juga soal medis tadi, termasuk juga soal evakuasi kayu dan seterusnya. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Rakyat Menyapa. Nah teman-teman semua, inilah video dari Rakyat Bersuara yang membahas bencana di 3 provinsi di Indonesia, khususnya di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Di mana di sini temanya adalah bersama kita bisa menangani bencana. Jadi memang selama ini pemberitaan di media sosial itu cukup hangat, tidak kalah daripada kasus ijazah Jokowi palsu. Namun anehnya baru diangkat dan juga secara fokus memang membahas daripada bencana di Aceh ini, yang memang sebenarnya kita berharap, dan saya pribadi juga berharap, Rakyat Bersuara itu sejak dari lama sekali ataupun dari sejak mulai bencana ini terjadi harusnya terus digaungkan pemberitaan ini, karena terkait benar atau tidaknya di pemberitaan bahwa pemerintah dianggap lambat memberikan bantuan ataupun pertolongan kepada masyarakat di 3 provinsi terdampak ini. Bahkan yang lebih mengejutkan dari pemberitaan itu di mana pemerintah Indonesia ini menolak semua bantuan dari luar negeri, bantuan kemanusiaan untuk Aceh, karena
Sebelumnya banyak sekali yang menetapkan bencana ini adalah bencana nasional, akan tetapi pemerintah masih menganggap bahwa bencana ini belum bisa dikatakan ataupun distandarkan kepada bencana nasional. Nah, teman-teman semua, kalau menurut saya pribadi secara eh, dari apa yang kita lihat di video-video tentang bencana di 3 provinsi ini, betapa dahsyatnya banjir bandang ini yang membawa jutaan kayu, yang memang kayunya juga tidak main-main, besar-besar sekali, lumpur. Jadi semua itu menutup semua akses, bahkan memutus akses-akses baik jembatan, jalan raya, dan juga infrastruktur lainnya. Bahkan penerangan, yaitu PLN juga di sana, ataupun pembangkit tenaga listrik juga di sana semua terputus. Jadi sangat mungkin kalau pemerintah itu akan sangat terlambat untuk menyampaikan ataupun bisa menggapai titik-titik yang memang harusnya segera mungkin mendapatkan pertolongan ataupun bantuan. Nah, teman-teman semua, terkait semua itu kita tidak akan berbicara secara teknis yang lebih dalam lagi ataupun secara substansi yang memang diangkat selama ini di media sosial. Tapi kita terus mendukung upaya daripada pemerintahan Presiden Prabowo yang memang dengan penuh percaya diri menganggap dan juga mengklaim bahwa kita mampu. Di sini Bapak Presiden mengatakan tidak, dirinya bukan secara pribadi sebagai presiden, tetapi kita bersama mampu. Ya memang di sini saya cukup mengacungi jempol kepada apa yang menjadi gagasan daripada ataupun keputusan yang diambil oleh Prabowo dengan mengatakan bahwa kita mampu dan menolak semua bantuan dari luar negeri, akan tetapi itu pun harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi di lapangan juga memang harus seimbang dengan apa yang digaungkan kepada dunia bahwa kita mampu menangani bencana ini. Sementara kita mengatakan kepada dunia menolak dengan tegas bantuan-bantuan tersebut, akan tetapi ketika cross check lapangan ternyata ya kita ini kan dengar langsung daripada relawan yang memang berada di sana mengatakan ya memang bantuan itu sampai saat ini bukan tidak sampai, akan tetapi terlambat gitu kan. Ya kalau menurut saya itu wajar sekali karena akses semua bencana ini bukan bencana biasa, ini dahsyat sekali. Saya tidak akan membandingkannya dengan bencana-bencana lain karena itu akan sangat menyakitkan rakyat Aceh, saudara kita. Ya kita anggaplah bahwa bencana ini saya tidak bisa membayangkan apabila saya berada di sana gitu, melihat jutaan gelondongan kayu yang tiba-tiba serentak datang bersama air bandang yang begitu besar, dengan mungkin kecepatannya pun sampai saat ini pemerintah belum bisa memprediksi ataupun mensimulasikan gitu kecepatan air yang saat itu datang bercampur dengan lumpur, merobohkan semua jembatan-jembatan infrastruktur, dan juga yang pasti kita berdoalah semoga pemerintah Prabowo ini bisa secepat mungkin bersama timnya, karena saya sangat yakin sekali. Jadi sekali lagi buat saudara-saudara kita di Aceh, semoga kalian selalu diberikan kekuatan dan ketabahan setelah diterpa oleh bencana ini. Jadi sekali lagi kita doakan semoga pemerintahan Presiden Bapak Prabowo segera bisa menyelesaikan ini agar clear gitu, karena kalau terus-terusan memang yang terjadi di lapangan ini memang bantuan itu memang lambat dan juga belum juga sampai, ya wajar kalau media sosial dan juga banyak sekali yang mengatakan bahwa kita belum mampu gitu. Dan seharusnya bencana ini dimasukkan ke dalam standar bencana nasional. Nah, teman-teman semua, terkait semua itu silakan buat teman-teman semua berkomentar, khususnya untuk yang berada di 3 provinsi, untuk saudara-saudaraku yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, silakan teman-teman semua share kepada kami yang mungkin ya khususnya saya sebenarnya saya juga di Sumatera, saya juga orang Sumatera. Ya Sumatera di bagian timur, khususnya paling ujung yaitu Lampung. Silakan teman-teman yang ada di 3 provinsi terdampak berikan info-info yang mungkin kredibel yang bisa kami share nantinya kepada teman-teman apa yang sebenarnya terjadi, mengapa bantuan-bantuan ini terlambat sampai kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, terima kasih. Mungkin itu saja. Sekali lagi silakan berkomentar dan dukung terus apa yang sedang diupayakan oleh pemerintahan kita, yaitu menangani bencana di 3 provinsi ini. Bersama kita mampu. Nah, teman-teman semua,
Kembali lagi nanti kita bertemu di video lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.